Di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. OTT di Banten, KPK tangkap 9 orang, termasuk oknum jaksa. KPK telah menggelar operasi tangkap tangan, OTT, di wilayah Banten. Total ada 9 orang yang ditangkap oleh KPK dalam OTT tersebut, termasuk seorang oknum jaksa. Sejak sore sampai dengan malam, tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. Kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Desember 2025. Juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar 900 juta. Sementara Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan ada oknum jaksa yang ditangkap dalam OTT di Banten pada Rabu, 17 Desember 2025, malam. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh jubir KPK bahwa memang ada pengamanan dan ada oknum jaksa, kata Fitroh saat dihubungi wartawan. Fitroh mengatakan, KPK sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penangkapan oknum jaksa tersebut. Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nanti kita lihatlah hasilnya, ujarnya. Para pihak itu diamankan sejak Rabu 17 Desember sore hingga malam kemarin. 9 orang itu ditangkap di wilayah Banten dan Jakarta. Pihak yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif. Detail perkara OTT ini juga belum bisa disampaikan. Budi Prasetyo mengatakan, 9 orang itu diamankan di Banten dan Jakarta. Kendati demikian, Budi enggan mengonfirmasi identitas 9 orang yang ditangkap, termasuk mengenai kewarganegaraannya. Kegiatan tertangkap tangan yang KPK lakukan pada hari Rabu kemarin, bahwa sejak sore sampai dengan malam, tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta, ujar Budi. Meski demikian, Budi belum mengungkapkan identitas orang yang sudah diamankan penyidik. Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya, ujarnya. Selain mengamankan 9 orang tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar 900 juta rupiah. Saat ini, para pihak yang diamankan masih diperiksa secara intensif di dalam. Nanti perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi, konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya, ujarnya. Keterlibatan oknum jaksa ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut isu sensitif mengenai tenaga kerja asing. Sumber internal menyebutkan bahwa operasi ini dipicu oleh adanya transaksi ilegal yang bertujuan memengaruhi proses hukum atau pengawasan terkait TKA. Hingga saat ini, pimpinan KPK masih memberikan respons terbatas. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengaku belum menerima laporan detail secara menyeluruh mengenai kronologi penangkapan. Saya belum tahu karena saya dinas luar seharian, ungkap Tanak singkat saat dikonfirmasi media. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.